Kita udah pernah bahas Wuling Darion EV dan sekarang kita mau bahas yang PHEV-nya, Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Jadi ini adalah Wuling Darion, tapi dia punya mesin 1500 cc yang digunakan sebagai penggerak plus jadi genset juga. Jadi dia adalah hybrid tapi baterainya lebih gede. Saking gedenya itu baterai, kita bisa cas mobil ini dan kalau kita cas itu bisa jalan sekitar 125 km menurut CLTC. Ya, jadi bisa dibilang ini adalah tengah-tengahnya antara mobil listrik sama mobil hybrid. Jadi kalau misalkan kita tiap hari PP kantor gitu ya, jaraknya sekitar PP-nya 100 kilo ya, ini udah lebih dari cukup kita bisa pakai mobil ini tanpa harus isi bensin. Tapi once kita tiba-tiba mendadak mesti pulang kampung gitu kan, gimana ngecasnya? Atau kita males sama ngecasnya, tenang aja, isi bensin aja, udah bisa jadi mobil hybrid biasa. Dan katanya kalau misalkan baterainya full sama mesin bensinnya full, bensinnya ya, itu bisa jalan lebih dari 1000 kilo. Nah, tapi pertanyaannya, antara EV sama PHEV, mahal mana sih? Jadi turns out setelah pre-booking yang selesai, setelah 1000 orang pertama yang selesai, harga mobil ini naik. Darion EV yang tipe paling tinggi yang iX itu dari 419 sekarang jadi 459, naik sekitar 40 juta. Dan untuk yang versi PHEV sekarang harga jadi 499 atau 500 juta, diskon 1 juta, kurang 1 juta, jadi 499. Cukup mahal dan ini adalah Wuling termahal yang dijual di Indonesia. Enggak juga sih. Exion PHEV juga harganya 499. Jadi sebenarnya Darion sama Exion harganya sama. Dan kalau kalian misalkan menanyakan kenapa mobil PHEV harganya lebih tinggi dibanding dengan EV, karena lagi-lagi pajak ya. Jadi pajak PHEV itu sama kayak pajaknya hybrid. Jadi dia kena PPN 12%, kena BBN 12,5%, kena pajak tahunan PKB yang 2%, kalau progresif nama ke-1, nama kedua jadi tambah 0,5, tambah 0,5 lagi, dan kelipatannya. Dan ada PPNBM-nya, tapi PPNBM-nya nggak gede. Jadi sekitar 4-7% untuk mobil PHEV. Sedangkan kalau EV, PPN-nya itu masih digantung apakah naik atau enggak sampai sekarang. Jadi PPN-nya antara 12% sampai 2%. Ini sekarang bulan apa? Mei. Udah sampai Mei belum ada aturannya. Kemudian BBN-nya yang bea balik nama untuk kas daerah sama PKB-nya harusnya masih 0%, ya, tiba-tiba ada peraturan baru, jeger, udah dikenakan BBN dan PKB tahunan. Tapi tiba-tiba beberapa hari kemudian keluar lagi surat edaran dari Kemendagri bahwa mereka menyarankan para kepala daerah untuk membuat BBN dan PKB mobil listrik itu jadi 0%, ya. Tapi itu surat ini doang, apa namanya, rekomendasi doang. Jadi kalau misalkan gubernur kalian pengen bikin jadi sama kayak mobil bensin, ya sama aja. Nah, cuma untuk PPNBM itu tetap 0%. Makanya kemarin waktu si Exion launching, harganya jadi 449 ya, apa 459 gue lupa. Jadinya EV-nya nggak berani dia ngasih harga yang sesuai sama si Darion. Karena Darion pertama kali keluar 419 ya. Ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi tahun ini kalau misalkan PPN-nya mulai dikenakan dan BBN-nya normal seperti mobil bensin, mobil listrik harganya pasti naiknya lumayan. Ya, PPN aja naiknya 10% kan, dari 2% jadi 12%. Terus BBN-nya 12,5%, udah 22,5. Kalau tambah PKB lagi 2% jadi 24,5% naiknya. Jadi ibarat kata mobil 100 juta, maka harganya jadi 122,5 juta. 124, karena kan 24% ya, ada PKB 2% ya. Pusing ya bahas pajak ya. Gila udah berapa menit bahas pajak doang. Tapi sebenarnya gue nggak setuju sama yang dibilang bahwa mobil listrik disubsidi. Kenapa? Karena pemerintah tidak mengeluarkan uang untuk mendorong percepatan mobil ini agar dibeli oleh masyarakat. Lebih ke insentif kali ya. Jadi ada opportunity loss. Harusnya penerimaan negara itu misalkan 100 juta, karena pajaknya beda, misalkan cuma 20%, jadi cuma 20 juta. Kurang lebih kayak gitu sih. Kayak misalnya gini deh, motor di atas 250 cc kan kena PPNBM sebesar 60% ya. Jadi kalau kita beli motor 100 juta, karena cc 400, kita bayar jadi 160 juta tuh. Nah, tapi untuk motor di bawah 250 cc itu nggak kena PPNBM. Apakah motor yang nggak kena PPNBM itu menjadi motor disubsidi? Kan nggak juga. Beda sama solar, sama Pertalite, sama Pertamax yang pemerintah emang ngeluarin duit buat menurunkan harga dari harga semestinya.
panjang banget ya jadinya. Ini kita by the way baru nyampe dari Jakarta ke Klaten pakai mobil ini kemarin ya, si Darion PHEV ini. Kalau kita lihat bumper depannya, ini bumper depannya ini cuma beda di bagian depan sini aja. Ya, jadi antara yang PHEV sama EV itu completely sama persis ya. Lampunya sama, kap mesinnya sama, fendernya sama. Bedanya cuma di bagian sini aja ya. Grillnya ada bolong-bolongnya dan platnya nggak ada biru-birunya. Jadi di Jakarta nggak bebas ganjil genap. Sebenarnya ya kalau mau nakalan ya, ganti grillnya pakai grill yang versi EV ya, terus platnya dibiruin, orang pasti kiranya oh ini EV ya. Astagfirullahaladzim, jangan bikin ide kayak gitu. Udah, itu bisa tuh kayak gitu, tapi jangan ngibul ya. Ke samping dia masih sama, peleknya sama, bannya sama, semuanya sama ya. Nggak ada yang berbeda dibandingkan dengan versi yang EV-nya. Ke belakang dia juga sama persis, nggak ada bedanya. Bedanya ada tulisan sini nih, PHEV. Kalau yang listrik tulisannya EV. Udah, itu doang bedanya. Kemudian buat yang menjadi pembeda itu ada di bagian sininya. Nah, karena dia punya lubang untuk isi BBM. Jadi ini kemarin gua ngisi full dari Klaten. Terus baterainya penuh di Cirebon. Di Cirebon apa di mana ya? Pokoknya Cirebon lewat. Gua sholat subuh sambil ngecas pas parkirnya. Habis itu di 378 gua ngecas lagi sambil sarapan ya. Jadi gue tuh biasa kalau di rest area itu gua nggak ngecas, tapi gua melakukan sesuatu parkirnya sambil ngecas. Gitu. Jadi gue nggak perlu nunggu penuh. Ini dari kemarin sampai sekarang dan hari ini gue bawa jalan-jalan. Gue tadi pagi udah pakai buat beli kopi, sarapan, terus udah dipakai buat ngantar anak-anak berenang. Sambil berenang, gue nunggu dalam mobil ngadem. Bensinnya masih seperempat lebih, edan. Padahal kemarin cuma ngisi 40 liter. Jadi kepakainya dari Jakarta ke Klaten dengan ngecas sedikit-sedikit masih banyak banget. Enak ya. Terus bagasinya nih. Nih, lihat, super gede, masih sama kayak Wuling Darion ya, yang EV. Sama dia ada kolong ke bawahnya begini dan dia nggak dikasih ban serep ya. Jadi dikasihnya ini bisa dipakai buat nambel pas lagi bannya kempes. Kursi belakang ini juga gede banget, empuk, bisa rebah ya. Tapi kalau kita mau lipat, sayangnya untuk melipat kursi ini, nah modelnya kayak gini. Dia dikedepanin. Sama di sini nih ada ininya nih, biar nggak keguling. Ada kaitannya di sini. Nah, jadi dia nggak bisa jatuh tuh, ketahan. Dan ini bisa ditarik ya. Jadi kalau kita mau diriin tinggal ditarik lagi, kayak gini, set, ya. Nah, sama tuasnya ada di bagian sini nih, kayak ada kain gitu, ditarik biar bisa ngerebahin dia. Jadi kalau untuk bagasi sih gede banget. AC-nya pun juga sampai ke bagian belakang. Oke, kita tutup. Nih, nggak ada suaranya ya, silent ya. Cakep. Oke, sekarang kita buka. Iya. Eits, dia belum pakai hidrolik ya. Dan kalau kita lihat ruang mesinnya, dia meskipun nggak di cover-cover, tapi ternyata cukup rapi dan estetik loh. Lihat, bagus ya. Dia penggeraknya FWD dan mesin bensinnya ini kodenya LS9051. Wih, mesinnya LS ya, coba bukan mesin Amerika. Ini mesin 1000 cc 4 silinder biasa, tenaganya kecil cuma 95 HP dan torsinya cuma 130 Nm. Atkinson cycle ya. Dan ini mobil rasanya lebih kayak mobil listrik dibandingkan dengan mobil hybrid sih. Jadi mesinnya itu suaranya, getarannya sama sekali hampir nggak terdengar. Waktu nyala itu cuma pas kita lagi tanjakan ya di apa namanya? Tol Semarang, itu baru dia mesinnya nyala. Tapi tetap aja masih halus ya. Udah gitu, inverternya ada di bagian sebelah kiri sini, di FWD, motor listriknya udah integrated di bagian depan. Nah, dibandingkan dengan yang EV, tenaganya lebih kecil motor listriknya. Dia 195 HP dan torsinya 210 Nm. Tetap gede sih ya sebenarnya, tapi dibandingkan dengan yang EV yang 310 Nm dan 201 HP, jelas dia kalah. Dan kalau kita lihat lagi, ini mesinnya, dia punya 3 buah reservoir ya, buat air. Yang pertama buat radiator, buat mesinnya. Kemudian yang di sini ada pendingin juga buat mesin dan baterai. Baterainya sendiri dia pakai 20,5 kWh dan kalau kita ngecas dari 30 ke 80% itu sekitar 30 menit saja. Kalau untuk soal tenaga sih ini lebih dari cukup ya kalau buat gua. Tapi ternyata antara yang PHEV dan yang EV itu tenaga mesin listriknya dibedain sama dia. Nah sekarang gimana samping dan belakang? Wah, ini yang gua kurang suka dari Darion ya. Dia punya
pintu geser elektrik, tapi buka tutupnya tuh agak sedikit lambat ya. Nah, coba buka lagi nih. Dia agak butuh waktu, tapi emang halus sih, lembut. Dan kalau misalkan kejepit gimana? Tenang. Nah, kalau kejepit gitu ya, set. Nah, ada anti pinch-nya. Langsung berhenti dia, agak keluar dikit ya. Sisanya ya buka. Nah, sisanya semua sama persis dengan versi yang EV. Ruang belakangnya, ruang tengahnya, fitur-fiturnya sama ya. Gue berharap nanti kalau misalkan ada facelift-nya, dia di bagian tengah sini ada pendingin kursinya untuk bagian tengah. Depannya justru malah nggak ada. Tapi untuk nyalain pendingin kursinya itu harus lewat layar depan. Harusnya kalau ada tombol di bagian sini itu pasti lebih convenience dan lebih gampang ya. Sisanya nggak ada komplain, dalamnya bagus. Nah, kita ke depan ya. Jadi kalau kalian belum nonton yang versi EV-nya, bisa nonton di link di bawah sini ya, di description. Atau kita taruh di komen, kita pin ya. Ya, sekarang kita masuk ke dalam interiornya ya. Sebenarnya di dalam sama persis, nggak ada bedanya. Dari ujung ke ujung, atas ke bawah, semuanya sama. Tapi pas layar nyala, di sini baru kelihatan bedanya. Jadi kalau kita lihat layarnya, ini langsung ketahuan bahwa ini yang PHEV. Kenapa? Karena pertama di sini ada baterai, ada bensinnya. Tuh lihat tuh, ini seperempat masih lebih loh. Dari Klaten ini sampai segi rekor loh ini. Ya, dan ini udah kita cas cuma belum sampai full ya. 84 km lagi dan ini 71%. Ya, jadi ada energy flow-nya nih. Kalau yang EV nggak ada dia energy flow-nya. Ini mesin bensin, penggerak depannya nanti ada garis-garisnya. Terus kita pencet lagi. Ini bagus banget. Kenapa? Gue baru ketemu nih yang PHEV kayak gini. Karena ada tripnya, trip A, trip B. Di bawahnya ada odometer totalnya. Ini kita pinjam dari Wuling, dari 8.000 km. Nah, ini ada kilometer untuk HEV-nya sama EV-nya. Jadi ketahuan. Oh, untuk yang versi EV-nya udah jalan 4.200 kilo. Dan untuk mesin bensinnya dengan EV-nya udah jalan 3.791 km. Ini adalah cara yang benar untuk menghitung kilometer di PHEV. Karena kalau kita jalanin EV, terus kita udah sampai 5.000 km, kalau kita pakai EV mode terus, gimana taunya ini sih mesin udah jalan berapa kilometer? Nah, ini dipisah begini, jadi harusnya servisnya kalau mau bener ya, kita ngikutin yang 3791 ini kalau kita mau ganti oli. Karena kalau udah 10.000 km tapi 80% EV, berarti kan yang mesin bensinnya cuma jalan 2.000 kilo. Belum waktunya isi ganti oli dong, ya nggak? Nah, ini penting nih. Ya, terus nih average power 15,3 kWh per 100 km. Average fuel-nya 0,6 liter per 100 km. Hampir nggak kepake. Combine-nya antara yang average power yang si ininya nih, si motor listriknya sama ini jadi 5 liter per 100 km. Tapi ini nggak usah dipakai ya, maksudnya ini kan diumpamakan sebenarnya. Nah, ini tekanan ban, energy flow yang tadi. Gitulah kurang lebihnya. Ini gua suka, bagus ya. Ada EV-nya, ada eco mode-nya ya. Kalau misalkan jadi hybrid nanti tulisannya hybrid dia. Nah, terus di sini layarnya dia kan pakai e-box ya. Jadi kalau misalkan kita mau Android Auto atau CarPlay, dia ada dongle yang ditaruh di bawah sini. Cuman di mobil pinjaman kita kali ini dongle-nya nggak dikonekin. Jadi gue cari kok dongle-nya nggak ada, gue cari di mana-mana nggak ada. Jadi Android Auto sama Apple CarPlay nggak bisa. Otomatis gue pakai Bluetooth musik waktu kita jalan dari Klaten ke Jakarta. Jakarta ke Klaten, sorry. Nah, pas kita pakai Bluetooth musik, gue baru sadar suara audionya jadi lebih bagus. Pakai e-box-nya suaranya jelek ya. Jadi benar si Axion sih. Android Auto sama Apple CarPlay-nya harusnya langsung dari head unit-nya aja, nggak usah pakai dongle-dongle lagi. Itu lebih proper dan suaranya pasti lebih bagus ya, nggak dikurangin. Jadi ternyata si dongle e-box-nya ini bikin suara audionya jadi kurang. Ternyata pas kita colokin suaranya oke-oke aja ya. Terus vehicle settings. Nah, ini semuanya masih sama antara EV sama PHEV. Bedanya ada di driving. Nah, di sini ada personalize ya, driving mode Eco Standard Sport. Nah, untuk energy recovery atau regenerative braking, gue seneng pakai comfort. Standar sama strongnya kurang begitu enak ya. Sama ada energy mode. Ini sebenarnya kayak mode powertrainnya sih. Jadi kita bisa pakai hybrid, pakai bensin diutamakan atau EV diutamakan ya. Tapi kalau kita pakai EV first, nanti setiap 30% ya, dia langsung mesinnya sering nyala. Kalau gue senangnya pakai EV Max. Kenapa? Karena kalau pakai EV Max,
Kalau udah di bawah 15%, baru dia akan berubah jadi hybrid secara otomatis. Jadi kita bisa maksimalin daya baterai yang ada di dalam mobil ini. Nah, terus juga ada force power retention. Jadi kalau misalkan kita setting begini ya, nanti dia akan ngejaga si baterai sampai 64% minimal ya. Bisa turunin lagi, cuma kalau gue mendingan gue matiin aja ya. Sasis sama ya. Dan ini buat teman-teman, kan kemarin banyak yang nanya, mobil listrik tuh nggak bisa dibikin netral ya? Bisa pakai trailer mode atau towing mode atau, netral mode. Biasanya tiap mobil tuh beda-beda, jadi pastiin kalau kalian pakai mobil, itu kalian belajar dulu bagaimana caranya netralin biar bisa parkir paralel, ya. Karena ada yang pakai di layar, ada yang pakai ini. Intinya sih bukan EV atau non EV, tapi semua mobil yang sudah pakai namanya, shift by wire, ya. Jadi transmisinya pakai elektrik, bukan pakai tuas yang ada mechanical-nya, ya. Itu dia cara netralinnya beda, gitu. Itu biasanya, di mobil tahun 2000-an kayak ke atas tuh ada BMW, Mercedes yang pakai tuas transmisi di sini gitu ya, itu udah pakai shift by wire semua. Jadi kalau kalian pakai mobil yang sudah pakai shift by wire ya, shifting-nya itu udah nggak pakai mechanical lagi, nah kalian harus tahu gimana caranya bikin jadi netral. Jangan sampai salah, ya. Jangan sampai mobilnya nggak bisa didorong terus di-towing gitu aja, ya bikin rusak lah namanya. Terus lanjut lagi, ya. Nah, kita masuk ke energi. Nah, di sini bisa kelihatan baterai tinggal berapa persen, ada wireless charging juga, auto engine start when battery gets low. Jadi dia akan langsung nyalain mesin kalau misalkan baterainya habis ya. Dan ini bisa external discharge loh. Artinya dia bisa V2L, tapi kita nggak dikasih colokan buat V2L-nya. Dan kalau misalkan kita set di 27% nih, misalkan kita lagi V2L, udah sampai 27%, loh kok tiba-tiba pindah ke 16% sendiri? Dia akan langsung mesinnya nyala secara otomatis. Ya sisanya semuanya masih sama seperti Wuling Darion yang versi EV. Nah, oke. Terus setirnya sama, kursinya sama, ADAS-nya juga bisa gue pakai ya waktu dari Klaten ke Jakarta atau sebaliknya. Karena ADAS-nya sih walaupun dia nggak pakai radar, itu lumayan bagus. Terus di atas ini ada sunroof, sama catatan nih, mendekat. Kalau kita mau pakai ADAS-nya, ya pastiin curve assist-nya nyala. Kenapa? Karena kalau curve assist-nya mati, kalau dia beloknya terlalu tajam, ya di tol nih misalkan beloknya agak tajam, dia suka ngelepas. Tapi kalau curve assist-nya dinyalain, dia akan ikut belok dan kecepatannya melambat. Kurang lebih kayak gitu. Nah, active safety-nya ini juga lane departure warning sama LDP-nya ini ya, dia selalu nyala otomatis kalau kita nyalain mobil. Dan sayangnya di sini tuh nggak ada buat matiin yang cepetnya ya. Jadi kita highlight yang beda-beda aja kayak tadi. Oke, yuk sekarang kita jalan gimana rasa mobil ini. Apakah sama atau beda sama yang EV? Yes, sekarang kita ada di Wuling Darion PHEV. Hal pertama yang gue notice ketika naik mobil ini ya, sama banget rasanya kayak yang EV. Pedal gasnya sama, remnya juga sama. Remnya enak ya, karena biasanya mobil PHEV itu remnya tuh agak terlalu sensitif dan buat regennya kurang oke. Tapi memang Wuling regennya masih kurang oke lah. Jadi gue senangnya pakai yang comfort gitu. Tapi sisanya kalau udah masukin ke comfort, ini mobil rasanya normal aja gitu. Jadi buat kalian yang belum pernah naik mobil listrik atau belum pernah naik mobil PHEV, ketika naik mobil ini entry level yang bagus. Jadi kalian nggak perlu banyak beradaptasi. Sama aja kayak naik mobil matic pada umumnya. Masukin ke D, jalan, ya udah semuanya terasa normal. Terus larinya tetap kenceng. Jadi kalau mobil kayak gini tuh dia nggak pakai transmisi ya, cuma satu percepatan doang dia. Kita gas gini, set, langsung ngacir. Tapi nggak sekencang yang EV-nya ya. Jadi kalau yang EV-nya itu kita injek gas kayak gitu secara mendadak, dia itu langsung spin ban depannya. Kalau ini dia nggak spin ya, tapi coba kita ubah ke mode sport. Apakah dia jadi spin? Kayak 1, 2, 3 jalan gini. Nggak spin. Tapi tetap kenceng dan setirnya terasa ada torque setirnya agak belok gitu. Agak ngelawan setirnya. Itu hal yang wajar banget kalau misalkan kalian naik mobil penggerak depan yang tenaganya besar. Ya, kita masukin ke eco aja. Kalau sport itu dia digas dikit dia langsung laju, kenceng. Dan dia masih punya hal yang sama kayak yang versi EV-nya. Ya, jadi suara kolong depannya itu masih berisik, cuma nggak seberisik yang versi EV. Karena kan yang EV depannya bolong ya, nggak ada mesinnya. Ini karena dia ada mesinnya, dia tuh nggak ada suara angin kayak
terperangkap di bagian kap mesinnya gitu loh. Dan entah kenapa, yang EV itu kalau di tol dia tuh belakangnya mantul-mantul banget gitu suspensinya. Yang ini, suspensi belakangnya itu lebih enak. Jadi nggak terlalu mantul-mantul dan masih dalam kategori yang nyaman. Cuma memang nggak senyaman kalau kita naik Cortez atau kita naik Wuling Almas ya. Wuling Almas kan suspensinya enak ya. Ini suspensinya masih di bawahnya itu, tapi dibanding yang EV gue lebih suka ini. Even gue duduk di tengah ya waktu berangkat di MBZ itu gue masih bisa tidur, masih oke. Di depan pun juga masih oke gitu. Jadi suspensinya nggak yang keras nggak enak, tapi juga dibilang enak juga enggak gitu. Jadi tengah-tengah lah. Dan handlingnya ya masih sama aja kayak Wuling Darion EV yang kita kenal. Nah terus juga ini mobil ya, mesinnya itu kalau nyala tuh, dengeran nggak suara mesinnya nyala? Nggak sama sekali nggak ada suaranya mesinnya. Karena kalau kita misalkan kita gas langsung gitu ya, di mode eco, itu selama di bawah 100, dia tuh mesinnya sama sekali nggak nyala dari tadi. Baru di atas 100, ketika tanjakan gitu ya, butuh tenaga lebih, baru mesinnya dia nyala. Jadi kebanyakan dia nyala mesinnya itu cuma buat ngecas doang sih, bukan buat ngasih tenaga tambahan. Kita masuk mode sport, kita gas lagi, set, nggak nyala mesinnya, masih mati. Jadi kalau masukin EV Max Sport Mode tetap dia mesin bensinnya nggak nyala sama sekali. Kayaknya dia tuh lebih kayak REEV ya, Range Extender Electric Vehicle dibandingkan dengan PHEV ya. Nah mungkin teman-teman nanya tuh, kan sekarang ada yang namanya REEV. Oh, apa beda sama PHEV? Jadi bedanya di rancang bangunnya. Mobil PHEV itu didesain dari awal sebagai mobil hybrid yang dikasih baterai lebih gede. Biasanya PHEV itu dia mesin bensinnya masih bisa dipakai buat menggerakkan roda. Ya, jadi nggak rely sama semuanya harus EV. Sedangkan kalau REEV, Range Extended Electric Vehicle, dia tuh basisnya adalah mobil listrik yang nggak didesain sama sekali jadi mobil bensin, tapi kasih mesin tambahan buat ngecas si mobil tersebut gitu. Jadi kalau misalkan baterainya habis, ya mesinnya nyala, kasih daya tambahan. Nah biasanya kalau REEV itu baterainya lebih gede, range-nya lebih gede untuk electric only-nya dibandingkan dengan PHEV. Biasanya, ya. Tapi ya tergantung pabrikannya juga sih. Dan biasanya kalau REEV itu mesin bensin ya nggak bisa menggerakkan roda. Jadi benar-benar cuma jadi genset aja. Jadi setelah kita cobain Wuling Darion PHEV, ini adalah benar-benar mobil yang sama seperti Wuling Darion EV. Ya memang mungkin ada sedikit perbedaan di tuningan kayak kaki belakang karena bobotnya berbeda ya. Tapi so far ini adalah solusi buat kalian yang pengen mobil listrik tapi kadang-kadang masih sering keluar kota secara dadakan dan malas ngecas-ngecas kalau kita mau keluar kota. Ya inilah solusinya. Nah pertanyaannya, kalau mobil ini bisa dapat pajak yang sama seperti mobil EV, kira-kira PHEV ini harganya bakal sama, tetap, atau lebih mahal? Coba komen di bawah.